Jadi, orang yang bijaksana akan berusaha melakukan kebajikan ini sedikit demi sedikit, ya, sampai kebajikan ini bahkan memenuhi setiap aktivitasnya sehari-hari. Nah, disinilah yang kita namakan sebagai kebajikan yang kecil, ya. Jangan pernah kita remehkan. Pertama, kalau kita sehari-hari sering sekali mendengar teori Dhamma, ya, banyak sekali teori Dhamma yang dibabarkan, suta-suta yang diajarkan. Apalagi zaman sekarang ini kita bisa mempelajari, mendengarkan suta bahkan secara online, begitu ya. Banyak sekali suta yang dibabarkan. Namun ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah setelah mendengar suta-suta ini lalu pernah kita praktikkan? Atau telinga kita sebatas mendengarkan saja? Ya. Jadi kalau teori Dhamma kita sudah sering dengarkan, apakah praktik Dhamma juga sudah sering kita lakukan? Nah, kebanyakan Bapak Ibu, kalau kita mau bicara jujur ya, sampai saat ini sering kali kita mendengar, tapi belum tentu kita praktikkan. Ya, kalau ditanya umat Buddha rajin ke wihara, rajin. Umat Buddha baca parita, wah jago semua loh. Ya, tapi ketika ditanya, yang dibaca tadi sudah dipraktikkan belum? Nah, jadi tanda tanya besar akhirnya. Ya, apakah sekedar dibaca? Apakah sekedar diulang saja kalau pas baca parita? Tapi belum tentu dipraktikkan. Bapak Ibu, yang kita namakan Dhamma, yang terkandung di dalam suta-suta, bahkan yang mungkin Bapak Ibu tadi barusan baca pada saat puja bakti sore ini, ya, semua itu adalah ajaran Dhamma yang luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi kalau bisa dipraktikkan. Jadi tidak sekedar dibaca, tapi isi di dalam Dhamma tadi kita coba pelajari, kita coba mengerti, dan kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, bagaimana cara menerapkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari? Pertama kali yang bisa kita lakukan, setiap pagi Bapak Ibu memulai hari, setiap mulai Bapak Ibu membuka mata pagi hari, awali hari kita dengan bersyukur. Ya. Bersyukur ini tidak sulit Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu bangun pagi dengan senang, dengan gembira. Rasakan kebahagiaan di pagi hari saat baru bangun tidur. Ya, ini merupakan kebajikan. Loh, kenapa bersyukur di pagi hari saja sudah bisa menjadi kebajikan? Pagi awal Bapak Ibu buka mata sudah bisa menjadi kebajikan. Pertama, kita ketika masih menghargai kehidupan kita ini, ya berarti kita dapat memanfaatkan hidup kita dengan baik. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, ya, di dalam Dhamma ada dua hal yang sangat sulit ditemukan. Yang pertama, ya, salah satunya saja, ya, dalam bahasan ini kita akan membahas mengenai kata nyu, kata wedi. Ya, ada dua hal yang sulit, ada dua orang yang sulit ditemukan dunia ini. Yang pertama adalah Pubakari dan yang kedua adalah kata nyu, kata wedi. Nah, di sini kita akan fokus pada kata nyu, kata wedi. Ya, kata nyu, kata wedi di mana kita bisa menghargai bantuan yang diberikan oleh orang lain dan kemudian kita bisa membalas bantuan itu. Ya, kadang kita sudah lupa bahwa kehidupan kita ini seringkali mendapat bantuan dari pihak lain. Bahkan dari awal sejak kita dilahirkan, kita sudah dibantu oleh pihak lain. Yang paling pertama membantu dalam kehidupan kita adalah orang tua. Ya. Secara umum kita bisa katakan bahwa kehidupan kita ini termasuk juga berkah dari orang tua. Kita lahir berkat orang tua kita. Jadi ini adalah bantuan terbesar dari orang tua kita. Kenapa? Dari sejak dilahirkan kita diasuh oleh ibu. Ya, ayah turut andil di dalam kehidupan
warga. Kita dididik dalam keluarga, orang tua yang menyayangi kita. Artinya, di selama kehidupan kita saat ini, kita tidak lepas dari bantuan orang tua. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, ya, kita dapat membalas budi orang tua kita. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menghargai kehidupan yang telah diberikan kepada kita saat ini. Di saat kita bisa menghargai jasmani kita, ya, menghargai semua proses kehidupan kita saat ini, itu adalah salah satu wujud berterima kasih kepada orang tua kita. Coba Bapak Ibu pikirkan atau renungkan. Kalau Bapak Ibu sakit, biasanya yang repot juga pasti orang tua. Kalau kita ada berita yang tidak mengenakan, misalnya jatuh, kecelakaan, bermasalah di luar, biasanya yang paling gelisah adalah orang tua. Ya. Jadi, dengan tidak membuat orang tua kita menjadi khawatir, dengan memberikan ketenangan kepada orang tua, itu pun sudah salah satu wujud berbuat baik. Ya, dan itu pun salah satu bagian dari berbakti kepada orang tua. Nah, jadi salah satu wujud perbuatan baik kita pada orang tua, menghargai kehidupan kita sendiri saat ini, ya, dan menjalani kehidupan kita dengan baik pula. Nah, ini yang pertama. Kenapa bersyukur dikatakan sebagai kebajikan? Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Dhamma, ketika awal pagi kita bangun dengan bersyukur, biasanya ekspresi kita, wajah kita ini akan cemberut atau akan bahagia. Kalau kita pikirkan kembali, kalau kita bangun dengan kesal, wajahnya pasti cemberut. Tapi kalau kita bangun dengan bersyukur, dengan senang, wajah kita pun pasti ceria atau senyum. Ya. Nah, Bapak Ibu, saat kita senyum di pagi hari, ini pun bisa menjadi kebajikan. Karena dengan kita senyum, saat bangun tidur, pikiran kita positif, kita keluar dari kamar tidur, mungkin bertemu anak, bertemu istri, bertemu suami, mereka bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari ekspresi kita. Tapi ketika kita bangun tadi mungkin dengan kesal, dengan marah, ya, ekspresi kita menjadi negatif, ya, ekspresi kita menakutkan. Nah, maka kalau kita keluar dari ruangan kamar, mungkin ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, bisa-bisa mereka langsung kaget, atau mungkin mereka akan khawatir, ya, batinnya juga tidak tenang. Nah, ini kita mengondisikan hal yang negatif bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi dengan senyum saja kita pun bisa berbuat baik. Ya. Jadi praktik Dhamma yang paling simpel Bapak Ibu. Saat bangun pagi awali hari dengan senyum. Saat bangun pagi awali dengan bersyukur. Nah, Bapak Ibu, di dalam materi kali ini saya mencoba mengupas lebih dalam terkait senyum. Kalau Bapak Ibu melihat PowerPoint materi ini, ya, di sini ada dua macam senyum. Pertama adalah senyum negatif, yang kedua adalah senyum positif. Loh, apa yang dimaksud dengan senyum negatif dan senyum positif di sini? Nah, Bapak Ibu, di dalam Buddha Dhamma kita juga mempelajari tentang Abhidhamma. Di dalam Abhidhamma, kesadaran itu memiliki 6 akar. Ada 3 akar negatif, yaitu akar loba, dosa, maupun moha. Tapi ada 3 akar positif juga yang dikatakan aloba, adosa, dan amoha. Nah, dari 6 akar ini, Bapak Ibu bisa cermati. Pertama, dikatakan senyum negatif, artinya senyum, kesadaran tersenyum yang disertai dengan akar negatif, yaitu kesadaran senyum dengan loba, dengan dosa, dan dengan moha. Tapi yang kedua adalah senyum positif.
Apa itu senyum positif? Yaitu senyum, kesadaran tersenyum yang disertai dengan aloba, adosa, dan amoha. Contohnya seperti apa? Kalau kita berbicara senyum negatif, ya paling gampang, Bapak Ibu, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kebetulan ada kulit pisang di jalan, ada orang kepleset, kira-kira reaksi pertama kita apa? Tertawa. Ya, tertawa itu juga mengandung senyum, kan begitu. Ada yang mungkin senyum, ada yang mungkin tertawanya tidak berani kencang-kencang, jadi cukup senyum. Ya, ada yang sampai senyumnya terbuka menjadi tertawa terbahak-bahak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati kasus pertama tadi, yang cerita kulit pisang di jalan, orang terinjak, kepleset, kemudian kita menertawakan kejadian itu, menurut Bapak Ibu, ini tergolong kesadaran negatif atau kesadaran positif? Mayoritas pasti kesadarannya negatif, ya. Dengan kesadaran negatif ini berarti kita tersenyum, tertawa yang bersifat negatif, yang mengandung loba, dosa, dan moha. Nah, poin kedua adalah senyum positif. Lawannya, senyum yang muncul. Ini adalah senyum positif. Atau Bapak Ibu melihat di antara saudara Bapak Ibu memperoleh kesuksesan, keberhasilan, Bapak Ibu turut berbahagia, tersenyum, tertawa dengan kebahagiaan itu. Nah, ini pun bisa menjadi senyum positif. Ya, jadi ada dua macam senyum di sini. Nah, tinggal bagaimana kita sehari-hari tadi dalam senyum bisa kita sadari. Ya, lebih mewaspadai aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita lagi tertawa, lagi tersenyum, wah saya tertawa apa nih? Tertawa yang mengandung loba, disertai dosa moha, atau tertawa yang memang positif, aloba, adosa, dan amoha. Ya, saya tertawa karena senang melihat orang itu berhasil. Saya tertawa karena melihat ada yang berbuat baik. Atau saya tertawa melihat penderitaan orang. Nah, ini kasus yang berbeda. Ya. Nah, yang dimaksud dengan bersyukur adalah kebajikan di sini di dalam pagi hari tentunya adalah senyum yang positif. Jangan sampai senyum yang negatif ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, kita beraktivitas dengan niat yang baik. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat dengan Manggala Sutta yang Bapak Ibu bacakan saat puja bakti sore hari ini, ya, di sana ada kata ana wajani kamani etang manggala muttamang. Betul ya? Nah, kalimat ana wajani kamani ini adalah bekerja tanpa celah. Jadi, kita semua punya pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua punya pekerjaan, mungkin pekerjaan kantor, kalau bukan pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, ya, pekerjaan dagang, semua jenis pekerjaan. Lalu, apakah anak-anak juga punya pekerjaan? Punya, pekerjaannya sekolah, pekerjaannya belajar, ya. Semua orang punya pekerjaan, punya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksudkan di sini, setelah Bapak Ibu bangun pagi dengan penuh syukur tadi, dengan senyum kebajikan tadi, Bapak Ibu niatkanlah hari beraktivitas dengan positif. Ya, tujuannya agar dalam aktivitas atau pekerjaan Bapak Ibu bisa penuh konsentrasi, penuh kesadaran yang diisi dengan hal-hal yang baik pula. Ya. Nah, inilah yang dinamakan beraktivitas dengan niat baik tadi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah coba renungkan saat ini, ya, selama ini terkadang kita bangun pagi buru-buru, kemudian keluar rumah, setelah keluar rumah kita berangkat kerja. Terkadang ketika kita berangkat kerja itu pikiran kita sudah berkecambuk, ya, bermacam-macam pikiran yang kadang mayoritas negatif. Ada yang pikiran, aduh sudah telat lah, banyak masalah, ya. Jadi awal hari itu sudah penuh dengan banyak beban.
awal baru pagi saja sudah beban. Bagaimana mau menjalani siangnya? Bagaimana dengan malamnya? Apa enggak tambah stres kita? Ya kan? Nah, Buddha mengajarkan kita hidup mengawali hari dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu mau bekerja pun, awalilah pekerjaan itu dengan niat baik, dengan bahagia pula. Ya. Sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, niatkan dulu. Hari ini beraktivitas untuk apa? Kalau Bapak Ibu beraktivitas untuk tujuan yang baik, bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain, tentu dalam praktik aktivitas Bapak Ibu akan dijalankan dengan baik pula. Ya, dengan niat yang baik tadi, Bapak Ibu mungkin akan lebih sabar. Jadi pada saat berangkat kerja, mungkin ketemu lampu merah, ya Bapak Ibu tidak akan gelisah atau tidak akan langsung emosi, marah-marah. Kenapa? Karena dari awal niatnya sudah baik. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tadi awal bangun pagi saja sudah cemberut, kemudian pas berangkat sudah buru-buru, baru juga keluar berapa jaraknya udah ketemu lampu merah, biasa yang muncul sudah pasti galau, emosi. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini kita lebih banyak mengondisikan kesadaran negatif, dan ini sangat tidak bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini hal yang sederhana. Bapak Ibu tinggal berniat baik setiap pagi sebelum beraktivitas. Manfaat besar apa yang diperoleh dengan bangun pagi yang ceria tadi? Ya. Dengan ekspresi yang bahagia tadi, Bapak Ibu punya kesabaran, tidak gampang marah. Ya, minimal 1 poin, bebas dari darah tinggi, begitu ya. Nah, yang kedua, dengan Bapak Ibu tadi senang, gembira, keluarga pun jadi harmonis. Banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh. Ya. Yang ketiga, tidak terlepas dari karma baik. Kenapa? Karena niatnya sudah baik. Ya, menjalankan hari-harinya pun bisa dengan lebih tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah khawatir. Nah, ini banyak manfaat yang diperoleh dari kebajikan kecil yang seperti itu. Ya, ini tidak sulit Bapak Ibu bila Bapak Ibu belajar mempraktikkan sehari demi sehari. Ya, di mana kebiasaan ini akan jadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Kalau sudah mengawali dengan positif, selanjutnya akan terus positif. Tapi kalau kita tidak pernah memulai hari dengan positif, terbiasa negatif, ya besok terulang begitu lagi. Besok terulang negatif lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira kehidupan kita ini akan tenang, damai, dan bahagia, atau kehidupan kita ini penuh dengan masalah dan stres? Ya, Bapak Ibu bisa renungkan. Berarti kalau kita memulai hari dengan selalu negatif seperti ini, kita akan selalu dilanda kegalauan, kekhawatiran, tidak ada ketenangan. Bayangkan kalau itu terjadi di hari Senin, lanjut ke hari Selasa, lanjut ke hari Kamis, sampai hari Minggu tidak ada ketenangan, bisa stres loh 1 minggu. Ya. Kalau kemudian pola makan juga tidak dijaga karena emosional, bisa stroke, bisa darah tinggi, berbagai macam penyakit menyertai. Nah, ini tidak ada keuntungan. Ya. Tapi dengan kebajikan kecil yang bisa kita lakukan tadi, aktivitas yang sangat sederhana. Cukup bangun pagi dengan bersyukur. Cukup dengan senyum. Cukup dengan niat baik. Bapak Ibu memperoleh kesehatan, memperoleh ketenangan, ya. Kemudian dalam sehari-harinya disertai dengan kebajikan. Wah, karma baiknya luar biasa loh. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga mencontohkan mengenai anak kecil yang pakai masker. Loh, kenapa gambarnya anak kecil pakai masker? Sebenarnya tidak harus anak kecil, dewasa pun boleh. Tapi zaman sekarang ini mayoritas kita sudah mulai membiasakan hidup menggunakan masker. Setuju ya? Nah, penggunaan masker di sini Bapak Ibu, sebenarnya kita menggunakan masker ini juga bisa menjadi pikiran yang negatif maupun pikiran yang positif. Ya, bila kita menggunakan masker ini dengan tujuan demi kesehatan kita, dengan kita pakai masker
demi menjaga kesehatan lingkungan dan keluarga kita. Nah, ini karma baiknya juga besar Bapak Ibu. Hal yang sederhana, cukup memakai masker. Tapi mungkin dengan kita bandel, ya, diberi anjuran pakai masker tidak mau, kemudian keluar bergaul di lingkungan ramai tanpa masker di zaman yang saat ini kondisinya, Bapak Ibu, itu sederhana. Tapi dengan bandelnya kita tadi, kita rentan terkena penyakit. Satu, saat kita rentan terkena penyakit, yang rugi adalah diri sendiri. Dua, kita juga membawa bibit penyakit kepada keluarga kita. Saat kita sakit, keluarga kita repot. Saat kita bermasalah, orang di sekitar kita menjadi bermasalah. Apalagi kalau masalah kita tadi kita tularkan ke keluarga kita, lebih parah lagi masalahnya. Ya, jadi akibat kebandelan kita hanya tidak mau mematuhi aturan memakai masker, itu pun sudah berdampak sangat negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi hanya satu kebajikan sederhana, taat aturan, pakai masker, sudah dapat melakukan kebajikan yang luar biasa dan memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini kebajikan besar loh Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, terutama yang paling dekat adalah lingkungan keluarga, ya. Nah, baik, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar, termasuk juga syair dari Manggala Sutta yang tadi kita bacakan saat puja bakti sore, ya. Kalau Bapak Ibu cermati, ada kalimat kanti ca sowaca sata, ya, kanti ca sowaca sata. Nah, kanti dan soraca, kedua hal ini juga menjadi berkah utama kalau kita bisa mempraktekkan dengan baik, ya. Dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kanti, hal yang paling sederhana tapi sulit dilakukan, ini pun menjadi kebajikan yang bermanfaat luar biasa. Kenapa? Kita harus sabar terhadap perilaku orang lain. Kita harus sabar terhadap kondisi pandemi saat ini. Sabar dari sisi fisik maupun sabar dari sisi batin, ya. Kemudian soraca. Soraca ini rendah hati, sifat rendah hati. Kita belajar memahami orang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di layar ini, ini bisa menjadi angka 9, tapi juga bisa menjadi angka 6. Tergantung dari sudut mana Bapak Ibu memandang, ya. Kalau Bapak Ibu memandang dari sudut sini, ya, dia akan melihat angka 9. Tapi melihat dari sudutnya lagi, salah satu sudut yang lain, ternyata bukan angka 9, tapi angka 6. Nah, inilah sebenarnya menyadarkan kita Bapak Ibu, bahwa dengan kepala yang berbeda, ya, kita dengan keluarga kita sendiri, bahkan suami, istri, atau orang tua dan anak, itu punya isi kepala yang berbeda. Artinya terkadang persepsi, pandangan, pola pikir pun berbeda. Yang sering kali menjadi cekcok, yang sering kali menjadi salah paham, yang sering sekali menjadi permasalahan pertengkaran di rumah tangga adalah perbedaan pandangan ini. Ya, anak melihat dari sudut yang berbeda, orang tua pun dari sudut yang berbeda. Sehingga terjadi salah paham, terjadi pertengkaran. Nah, Bapak Ibu, kita sering belajar sutta. Bahkan termasuk tadi kita sudah membaca Manggala Sutta. Di dalam Manggala Sutta ini ada kalimat kanti ca sowaca sata ini atau soraca ini. Nah, kita dalam hidup di dalam lingkungan keluarga, kita bisa berlatih dua hal ini. Sabar jika terjadi perbedaan pendapat. Dan yang kedua, kita menghargai perbedaan pendapat itu. Kita belajar memahami orang lain, tidak memaksakan persepsi sendiri, tidak egois, tidak sombong.
Nah, ini hal yang sangat sederhana Bapak Ibu. Cukup kita mendengarkan pendapat orang lain, setelah mendengarkan kita sabar sesaat. Renungkan dan berusaha melihat dari sisi orang lain, sehingga tidak menjadi salah persepsi. Dengan dua sudut yang berbeda seperti ini, yang satu melihat menyebut 6, yang satu melihat menyebut 9, kalau mereka tidak pernah tukar tempat, tidak pernah menukar sudut pandang, ya tidak akan ketemu jawabannya. Tentu akan terus berantem, akan terus berdebat. Tapi kalau mereka mau coba memahami posisi orang lain, mereka bertukar tempat, mereka akan melihat realita bahwa oh wajar orang itu memandang seperti itu. Atau wajar pendapatnya berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu ingin harmonis dalam kehidupan rumah tangga dengan kondisi pandemi saat ini, dengan bermacam masalah yang ada di rumah, belajarlah melihat dari sudut pandang seperti ini. Ya, keluarlah dari zona nyaman kita. Kalau biasa kita melihat dari kacamata kita, sekarang kita balik, kita melihat dari sudut pandang orang lain. Kira-kira apa yang terjadi dan bagaimana yang terjadi? Dengan demikian Bapak Ibu akan belajar sabar, bisa menerima perbedaan, bisa menerima kondisi orang lain. Dengan demikian tidak terjadi keributan. Ya. Dengan kondisi ini Bapak Ibu bisa hidup dengan lebih tenang, tidak terlalu banyak kekhawatiran. Ya, ini juga hal yang sederhana, hanya meminta kita sabar sesaat. Setelah sabar, lihatlah dari sudut yang berbeda. Dengan demikian kita bisa melihat semua kondisi. Ya. Tidak sulit Bapak Ibu, hanya apakah Bapak Ibu bersedia melakukan atau tidak. Nah, dari hal yang kita bahas ini, kalau Bapak Ibu cermati dengan baik, ya, ini semua ada di Sutta. Kalau Bapak Ibu cermati tadi di bagian awal kita bahas, sampai saat ini Khanti Ca Sawaca Sata ini adalah bagian dari Manggala Sutta. Bagian Sutta yang tadi kita baca. Tapi realitanya seringkali kita setelah baca, ya sudah, tidak pernah dijalankan. Kebanyakan umat Buddha ketika ditanya, jadi umat Buddha mengajarkan apa? Jadi umat Buddha itu sebenarnya harus praktik dhammanya seperti apa? Kebanyakan kita kemudian bingung. Ada yang menjawab umat Buddha yang penting puja bakti setiap hari. Atau mungkin ada yang jawab, ya kalau sempat puja bakti, kalau nggak sempat nggak puja bakti. Ya. Ada juga yang mungkin menjawab, yang penting belajar teori, belajar sutta-sutta, menguasai sutta-sutta. Nah, Bapak Ibu, belajar penting betul. Bapak Ibu puja bakti penting betul. Tapi jangan lupa, di dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita mengaku sebagai umat Buddha, yang paling penting adalah bagaimana caranya teori dhamma yang kita pelajari tadi juga dapat kita praktikkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Jangan sampai sekedar kita mengucapkan rendah hati, ya, tapi praktik rendah hatinya tidak pernah dilakukan. Ya. Jangan sampai setiap hari baca Manggala Sutta, Khanti Ca Sawaca Sata, belakangnya Etang Manggala Mutamang. Sudah tahu itu berkah kalau dijalankan, membawa ketenangan, kedamaian. Tapi dalam praktik sehari-hari ngotot, maunya menang sendiri, tidak mau melihat sudut pandang orang lain. Nah, dalam kondisi begini, tentu kita tidak mendapatkan kedamaian. Kalau seperti itu nanti bukan dhamma yang salah, tapi individulah yang salah. Karena belajar tapi tidak mau dipraktikkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, praktik dhamma itu tidak sulit. Ya. Sutta yang Bapak Ibu baca, parita yang Bapak Ibu baca, isinya sangat sederhana sekali.
Ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya ini mengajak Bapak Ibu untuk mempraktikkan, bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafalkan. Di dalamnya banyak sekali kebajikan kecil, tapi dengan mempraktikkan kebajikan kecil tadi, Bapak Ibu akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Kebahagiaan di dalam kehidupan, ketenangan, ya, kurangnya kekhawatiran, sampai pada karma baik. Dan ini manfaat yang sangat besar. Ya, dengan memahami hal seperti ini, Bapak Ibu, diharapkan ketika Bapak Ibu mempelajari teori Dhamma, cobalah sekecil apapun teori Dhamma yang Bapak Ibu bacakan atau pelajari, walaupun hanya satu kata, ya, coba dipahami dan coba dipraktekkan. Sikap bersyukur, kata nyuk kata wedi, ya, puas santuti. Itu bukan sekedar kata yang ada di sutta yang cukup untuk dibaca saja. Tidak cukup hanya untuk diulang saja, tapi perlu untuk Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Puas, bisa menerima kondisi kehidupan kita saat ini yang sedang ada. Artinya, saat Bapak Ibu bisa menerima kondisi seperti itu, Bapak Ibu tidak akan terlalu menderita. Batin akan lebih tenang. Dan ini sudah merupakan salah satu praktik Dhamma.